Perkenalkan, nama saya Kersa Elensya Manuang dari Sekolah Tinggi Teknologi Dumai. Di video ini saya akan menjelaskan 5 pembahasan mengenai yang pertama PHP Recruitment, kedua PHP Syntax, Comment, Variable, dan Echo. Nah, pada pembahasan pertama saya akan membahas mengenai PHP Requirement, di mana yang merupakan persyaratan PHP merujuk pada kondisi atau komponen yang diperlukan agar suatu aplikasi atau situs web yang ditulis dalam bahasa pemrograman PHP dapat berjalan dengan baik. Sebelum Anda menjalankan atau masang sebuah aplikasi PHP, Anda perlu memastikan nih bahwa lingkungan server Anda memenuhi persyaratan yang diperlukan oleh aplikasi tersebut. Lalu untuk tahap kedua, saya akan menjelaskan mengenai sintaks. Untuk menulis sintaks PHP tersebut, kita awali dengan membuat tag PHP terlebih dahulu. Seperti di sini. Lalu kita akan membuat sintaks komentar pada PHP. Tiap bahasa pemrograman punya yang namanya komen dalam kodenya. Nah, komen adalah sintaks pemrograman yang tidak akan dieksekusi baik itu ada oleh komputer maupun interpreter. Jadi, komentar biasanya digunakan oleh para programmer untuk menjelaskan fungsi dari baris-baris kodenya. Untuk mematikan disable kodenya daripada dihapus, lebih baik dikasih komen supaya kodenya tidak dieksekusi, tetapi masih ada di situ atau di dalam codingan. Nah, dalam pembuatan komentar ada dua caranya. Yang pertama yaitu ada menggunakan slice 2, di mana itu untuk komen baris, satu baris saja. Sedangkan untuk slice bintang itu untuk komennya lebih dari satu baris. Nah, kemudian variabel, di mana digunakan untuk menampung nilai dari sebuah data. Variabel memiliki nama yang digunakan untuk mengakses nilai dari variabel tersebut. Variabel biasa diawali dengan tanda dolar seperti ini, dolar hari. Setelah tanda dolar, karakter pertama setelahnya harus berupa huruf atau underscore. Nih, kita menggunakan dolar hari. Nah, kemudian kita masuk ke echo, di mana echo perintahnya untuk menampilkan reader ke halaman web ataupun browser. Penulisannya tinggal kita tambah echo. Echo biasanya diikati dengan tanda petik 2. Apabila bukan variabel akhir baris, harus diakhiri dengan tanda titik koma. Seperti contoh yang ini. Echo petik 2 sekarang adalah hari, kemudian titik, lalu kita akhiri dengan dolar hari lagi. Nah, kemudian save, lalu masuk ke halaman browser, lalu ketik localhost, masukkan nama folder kita tadi yaitu tugas, lalu hasilnya akan didapati seperti ini. Sekarang adalah hari Senin. Nah, kemudian saya akan masuk di bagian pertanyaan yang bagaimana PHP bisa memproses data dari form HTML hingga data tersebut tersimpan ke database. Dapat dilihat di sini bahwa saya sudah memiliki codingan untuk saya hubungkan ke database, yaitu codingan CRUD. Nah, lalu untuk selanjutnya kita membuat database-nya, yaitu di PHP MyAdmin. Di sini saya sudah memiliki tabel, yaitu buku. Nah, di sini kan ada ISBN, judul, kategori, stok, dan file ebook.
yang nama ISBN ini kita menggunakan tipenya yang teks, kemudian judul teks, kategori varchar, yang stok kita pakai integer, kemudian file ebooknya varchar untuk type-nya. Setelah itu kita save. Nah, lalu kita kembali ke Visual Code, terus klik koneksi, kemudian kita hubungin saja atau kita masukin koneksi yang sesuai yang ada di PHP MyAdmin kita tadi untuk dihubungkan. Berhubung tadi nama database saya yaitu buku, kemudian saya juga masukkan buku ke dalam pengkoneksian kita agar nantinya dapat saling terhubung dan berjalan. Nah, setelah semuanya tadi udah siap, kemudian kita ke halaman browser, terus kita ketik localhost, kemudian masukkan nama folder yang punya kita, contohnya seperti di sini. Simple seperti ini. Kemudian kita masukkan ISBN, yaitu saya buat seperti ini. Kemudian untuk judul GGS, kategori komik. Kemudian stoknya saya buat ada 3. Kemudian kita bisa pilih file PDF-nya atau file e-booknya. Kemudian tinggal kita simpan. Nah, maka akan seperti ini nih. Untuk editan bisa nih kita edit tadi kan, seperti ini. Lalu kita simpan. Nah, ini kan otomatis terubah ini. Nah, lalu yang terakhir untuk penghapusan itu tinggal kita klik hapus dan data otomatis terhapus. Nah, udah berakhir nih. Sekian video dari penjelasan saya mengenai PHP. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.